7 orang yang hampir berada di puncak sistem bintang Alhiven telah memulai perang dengan ular Mungazer. Tubuh ular Mungazer telah terbangun dari bentuknya yang melengkung. Ini melepaskan raungan sengit saat itu berubah bentuk dan tentakelnya yang menjulang bergoyang di ruang angkasa. Untuk pertama kalinya, ada sedikit kewaspadaan di matanya. Meskipun inderanya berbeda dari orang-orang, itu masih bisa merasakan rasa bahaya yang kuat. Tidak pernah merasakan bahaya semacam ini dalam waktu yang sangat lama. Samar-samar teringat dahulu saat hanyut bahwa suara yang samar menyuruhnya untuk tidak memasuki suatu wilayah. Ada kekuatan yang tak terbayangkan di dalam suara itu yang membuatnya merasa takut. Ingatan ini sudah terlalu lama dan sangat buram, tetapi rasa bahaya itu begitu kuat sehingga terukir dalam benaknya. Bahkan sekarang itu mempengaruhi pikirannya. Pada saat ini ia juga merasakan bahaya, meskipun jauh lebih lemah daripada saat itu, masih membuatnya berhati-hati. Berbagai tentakelnya bergoyang saat ular Mungazer mengeluarkan raungan. Itu seperti suara dunia terbelah itu lebih ganas daripada guntur manapun dan bisa membelah surga. Suara ini tidak muncul 2 kali terakhir ular Mungazer marah. Saat itu menghadapi para kultivator yang lemah, itu tidak membutuhkan ini, itu hanya membantai mereka semua. Namun sementara ular Mungazer marah, itu adalah bahaya yang dirasakannya yang membuatnya menampilkan kekuatan sebenarnya. Ada bahasa yang kompleks dan mirip manusia yang tercampur di dalam raungan ini, yang menciptakan mantra yang menghancurkan ruang di sekitarnya dan terus menyebar. Pria tua berjubah merah itu menunjuk ke atas dan bergabung dengan formasi oktagonal. Formasi tetap di atas ular Mungazer dan menghujani guntur yang menyala di atasnya. Pada saat yang sama, guntur merah dari keempat bocah itu dengan ketat membatasi gerakan ular Mungazer. Setengah baya berjubah hitam berubah menjadi elang raksasa 1000 kaki. Tubuhnya yang besar tampak seperti elang asli saat dia mengitari ular Mungazer dan menyerang dengan cakarnya. Bahkan planet budidaya yang asli akan dengan mudah runtuh di bawah kekuatan serangan pria berjubah hitam itu. Kultivasinya sangat kuat, cukup untuk peringkat di antara para kultivator top di sistem bintang Alhiven. Leluhur keluarga Sengong mendekat pada ular Mungazer dengan 1 langkah. Saat dia membuka lengannya, helai guntur bergerak ke seluruh tubuhnya. Guntur keluar sebagai naga guntur, dan meskipun guntur ini bukan berasal dari naga guntur kuno, itu berasal dari roh guntur. Tidak kurang dari 10.000 naga guntur ini meraung. Mereka melesat leluhur keluarga Sengong sebagai sumber dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap ular Mungazer. Liunzi dari keluarga Jan terlalu cepat dan dia memegang pedang perak. Seringkali, pedangnya akan menembus tubuh ular Mungazer dalam sekejap. Kemudian pedang itu akan bersinar sangat terang sehingga cukup untuk membutakan para kultivator. Pedang perak di tangannya akan memanjang hingga menembus sisi lain dari ular Mungazer. Ini adalah mantra yang memungkinkan Liunzi mengguncang sistem bintang Alhiven. Mantra surgawi gerakan jantung. Sepanjang hatinya menginginkannya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Daois. 5 berwarna berubah menjadi 5 sinar cahaya. Cahaya 5 warna ini tampaknya mengandung kekuatan besar saat diputar untuk membentuk pusaran besar. Pusaran itu memenuhi dunia dan terus meluas. Kemudian bayangan 99 gadis muncul. Mereka semua tampak serius dan duduk dalam posisi lotus di dalam pusaran. Aura yang sangat feminin datang dari tubuh 99 gadis, dan dengan keras mengembun menjadi roh jahat mengerikan yang menyerang di ular Mungazer. Wajah Dewa Darah dipenuhi dengan ketidakpedulian saat ia meledak menjadi kabut darah. Aroma darah menjadi sangat kuat saat mengelilingi tubuh ular Mungazer. Dia masuk melalui tentakel dan mulai mengamuk kehancuran di dalam tubuh ular Mungazer. Konstan bergemuruh bergema di dalam tubuh ular Mungazer. Tangan Master Flamespark membentuk segel dan fragmen yang tak terhitung muncul di hadapannya. Masing-masing fragmen terbuat dari fragmen alam surgawi. Fragmen-fragmen itu mulai berputar di bawah kendalinya dan kekuatan surgawi yang kuat menciptakan badai di antara bintang. Untuk operasi ini, hampir seluruh wilayah utara telah dievakuasi oleh kuil surgawi guntur. Semua itu untuk menangkap ular Mungazer ini. Raungan Mungazer menjadi lebih kuat. Ini karena dampak di dalam dan pada tubuh memukulnya memberikan rasa sakit yang hampir membuatnya menjadi gila. Sudah lama sejak itu telah menderita rasa sakit seperti itu. Selain dari suara itu dalam ingatannya, itu tidak pernah menderita begitu banyak rasa sakit. Ular Mungazer mengeluarkan raungan marah dan kemudian sejumlah besar ular Mungazer keluar dari mulutnya. Ada 8 dari mereka yang panjang 100.000 kaki, serta 10.000 kaki dan ular Mungazer yang panjangnya 1.000 kaki. Saat ular Mungazer yang lebih kecil menyerbu, bahasa dewa kuno berasal dari mulutnya. Bukan hanya ular Mungazer utama yang memancarkan suara dewa kuno, setiap ular Mungazer melakukannya juga. Kemarahan ular Mungazer seperti jari dewa kuno. Cahaya terang muncul di depan setiap Mungazer. Cahaya bersinar lebih terang dan cepat mengembun. Segera, jari dewa kuno memenuhi bintang-bintang. Di antara bintang-bintang, ular Mungazer yang tak terhitung jumlahnya membentuk jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu kekuatan Mungazer yang paling tangguh. Jari dewa kuno menyapu daerah dengan Mungazer sebagai pusatnya. Kekuatan kuat ini membuat ekspresi 6 orang berubah. Mantra ular Mungazer tidak berakhir. Setelah melepaskan jari dewa kuno,
tubuhnya yang besar bergetar hebat dan terus mengaum. Tubuhnya yang besar berkontraksi. Ada suara letusan bergema melintasi ruang saat tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya pecah di akarnya. Sejumlah besar tentakel terlepas dari tubuhnya, dan tentakel itu berputar dan berbalik. Kemudian rambut tumbuh dari tentakel dan semuanya berubah menjadi ular Mungazer yang panjangnya 100.000 kaki. Selain dari Dewa Darah yang memasuki tubuh Mungazer dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, 6 yang tersisa semuanya terguncang. Bahkan mata Master Flamespark menyusut dan dipenuhi dengan keterkejutan. Binatang buas apa ini? Buku-buku kuno tidak pernah mencatat bahwa binatang Mungazer bisa memiliki mantra semacam ini. Saat Mungazer menggunakan mantra yang menakutkan ini, semua kultivator di dekat Wanglin runtuh karena semua vitalitas mereka diserap. Saat tentakel yang tak terhitung jumlahnya selesai menyerap, mereka semua menghilang. Pada saat ini, sejumlah besar tentakel menghilang. Lebih dari 100 tentakel pada dewa kuno di depan Wanglin mulai menyerap dengan menakutkan. Ini bukan lagi penyerapan tetapi melahap. Sejumlah besar tonjolan muncul di setiap tentakel saat mereka melahap kekuatan dewa kuno. Pada saat yang sama, rambut yang tak terhitung jumlahnya datang dari tentakel, dan dalam sekejap mata, rambut-rambut ini dengan cepat menjalar ke tubuh dewa kuno dan mulai melahap juga. Anak dewa kuno ini adalah sumber kehidupan Mungazer. Mata Wanglin menjadi dingin dan tangan kanannya membentuk segel. Tepat saat dia hendak menyerang, suara kuno itu bergema di dalam jiwa asal Wanglin sekali lagi. Suara ini bahkan lebih lemah dari sebelumnya, seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Jangan serang, aku sudah menjadi satu dengan Mungazer. Jika kamu menyerang, kamu akan segera diserang oleh Mungazer. Anggota klanku, cepat pergi dan bawa orang yang dapat menerima warisanku di sini. Aku tidak punya banyak waktu. Suara kuno menjadi semakin lemah. Saat tentakel terus melahap, itu menjadi hampir tidak terdengar. Kamu tidak bisa pergi dengan kekuatanmu. Aku akan membantumu pergi. Anak dewa kuno yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, salah satu dari 8 bintang ilusi tiba-tiba runtuh. Bintang dewa kuno telah hancur. Keruntuhan ini menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan yang langsung dilewati oleh Wanglin dan menyerbu ke pusaran di ujung lorong yang sempit. Saat badai melaju menuju pusaran, sejumlah besar sinar merah muncul di pusaran. Sosok Dewa Darah yang dengan cepat mengembun. Setelah dia memasuki Mungazer, dia terus menyebabkan kehancuran sampai dia menemukan tempat ini. Tepat saat dia terbentuk, kekuatan dari Dewa Kuno datang. Bahkan dengan kultivasi Dewa Darah, dia mengerang dan seluruh tubuhnya runtuh. Kemudian kekuatan iblis menyebar dan membantunya memblokir kekuatan. Bayangan iblis yang terbentuk segera runtuh. Itu didorong kembali bersama dengan Dewa Darah dan dipaksa keluar dari pusaran. Saat tubuh Dewa Darah direformasi, wajahnya sangat pucat dan dia mengeluarkan darah. Dia kemudian dengan cepat mundur sambil terus batuk darah. Dia tampak sangat lemah karena jiwa asalnya terluka parah. Jika bukan karena iblis yang terhubung dengan jiwanya, ia akan mati. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Dewa Kuno. Bayangan iblis muncul di belakangnya dan mengatakan hal yang sama dengannya. Bahkan mata mereka sama, dipenuhi rasa takut. Dewa Darah tidak ragu untuk meledak menjadi kabut darah dan menggunakan pelarian darah bersama dengan bayangan iblis di belakangnya. Di luar, semua tentakel jatuh dari ular Mungazer dan berubah menjadi ular Mungazer yang lebih kecil. Ini membuat monster-monster tua di sekitarnya semuanya terkesiap. Mata Master Flamespark menyala dan tangannya membentuk segel tanpa ragu. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya segera mengelilingi daerah itu. Pada saat yang sama, Master Flamespark mengeluarkan raungan, dan gelombang kekuatan misterius menyebar. Setiap fragmen diisi dengan kekuatan. Fragmen mengelilingi semua ular Mungazer dan diputar dengan cepat, membentuk pusaran besar. Pria tua berjubah merah itu melambaikan lengan bajunya dan formasi oktagonal runtuh. Itu berubah menjadi formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menjebak setiap ular Mungazer. Kemudian pria berjubah merah itu terbang tinggi, membentuk segel dengan tangannya, dan membagi pikirannya untuk memasuki setiap formasi. Keempat bocah itu berputar dengan erat di sekitar ular Mungazer saat inti merah terus menyegel jalan ular Mungazer. Mata Liunzi berbinar. Memegang pedang perak, dia melewati blokade dan mendekat ke ular Mungazer yang lebih kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dia begitu cepat sehingga dia sudah sering menyerang pada saat kilatan perak terjadi. Namun tak satu pun dari serangan ini memiliki efek pada jari Dewa Kuno yang diciptakan oleh ular Mungazer yang marah. Jari Dewa Kuno yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi melesat kemana-mana. Gemuruh bergema. Jari Dewa Kuno yang dibentuk oleh ular Mungazer utama mendarat di blokade yang dibentuk oleh 4 anak laki-laki. Salah satu wajah anak laki-laki itu langsung berubah pucat dan dia mengeluarkan banyak darah. Retakan muncul di inti merah di atas kepalanya dan kabut merah dengan cepat menyebar. Pada saat yang sama, wajah anak laki-laki lain di seberang juga menjadi pucat dan tubuhnya melemah. Namun ada flash merah di kepalanya yang akhirnya keluar dan memasuki inti merah di atas kepalanya. Saat sinar merah meninggalkan anak itu, tubuhnya runtuh.
Pria tua berjubah merah itu menciptakan formasi oktagonal yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka semua runtuh di bawah pengaruh jari dewa kuno. Darah keluar dari sudut mulut lelaki berjubah merah itu. Mata Master Flamespark memerah. Dia mengeluarkan raungan dan tangannya membentuk segel yang menyebabkan fragmen alam surgawi mengembang. Seolah-olah alam surgawi guntur telah muncul di sini. Sekilas, sepertinya ular Mungazer dikelilingi oleh fragmen alam surgawi. Guntur menghubungkan fragmen satu sama lain, mengunci Mungazer di dalam, dan fragmen mulai berkontraksi. Pada saat ini, seluruh wilayah utara bergetar seolah-olah ruang itu akan runtuh. Rekan kultivator, bantu aku menyegel binatang ini. Suara Master Flamespark seperti guntur. Lengannya membentang dan urat-urat di wajahnya menggembung saat dia menggunakan semua kekuatannya. Jejak kembali ke asal muncul dari tubuh Master Flamespark. Meskipun itu hanya jejak, itu menyebabkan ular Mungazer panik. Teringat bahwa dalam ingatannya, suara menakutkan yang memperingatkannya juga memiliki aura ini. Kecuali aura suara itu bahkan lebih kuat. Mungazer teringat perasaan mengerikan dari suara itu setelah merasakan aura dari Master Flamespark. Teringat bahwa saat merasakan aura itu, seolah-olah ia telah kembali ke kehidupannya di dalam tubuh dewa kuno, di mana ia hidup tanpa kesadaran. Raungan sengit datang dari tubuhnya. Kemudian tubuhnya yang besar bergerak dan suara aneh keluar dari mulutnya. Semua jari dewa kuno dari ular Mungazer yang lebih kecil mulai berkumpul di depan tubuh utama. Jari-jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya menyatu bersama. Jari dewa kuno di depan tubuh utama tidak lagi ilusi dan tampak nyata. Lengkap dengan kulit kasar dengan retakan yang tampak seperti ran, jari dewa kuno muncul di depan ular Mungazer. Jari itu menekan ke bawah bersama dengan auman. 3 anak laki-laki di depan Mungazer tidak bisa melawan sama sekali. Tubuh mereka semua meledak. Inti merah di atas kepala mereka juga hancur, menciptakan kabut merah besar. Blokade menghilang dan sejumlah besar Mungazer bergegas keluar. Leluhur keluarga Sengong melangkah maju dengan tubuhnya dipenuhi guntur. Sejumlah besar naga guntur muncul untuk menghentikan ular Mungazer. Seolah seluruh wilayah utara bergetar saat gemuruh bergema di bintang-bintang. Ruang di dalam area mulai runtuh. Bahkan blokade yang dibentuk oleh para utusan kuil surgawi guntur yang berjarak 50.000 km terpengaruh. Sebuah celah muncul, tetapi dengan cepat diisi oleh guntur. Pada saat yang sama, hantu yang dibentuk oleh Doais 5 warna bergegas masuk dan memulai serangannya pada ular Mungazer. Pria parubaya berjubah hitam mengikuti setelah Doais 5 warna. Dia berubah menjadi elang besar dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan lonceng. Lonceng ini ilusi dan menyelubungi elang besar. Saat elang menyerbu, lonceng mulai berbunyi. Suara dari lonceng berisi kekuatan yang sangat kuat. Saat bergema, ruang yang runtuh menjadi lebih kuat dan didorong langsung ke arah Mungazer. Namun serangan ini segera runtuh di depan jari dewa kuno yang hampir hidup. Yang pertama menghadapi jari dewa kuno adalah Liunzi dari keluarga Jan. Saat pedang peraknya dan jari dewa kuno melakukan kontak, suara letupan datang dari tubuhnya. Dia batuk darah dan terlempar ke belakang. Namun setelah terbang mundur 100 kaki, mata Liunzi dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak lagi mundur dan malah bergegas keluar lagi. Level kultivasinya sangat tinggi, jadi dia tidak mati di bawah jari dewa kuno, tetapi jiwa asalnya rusak. Jari dewa kuno tidak berhenti dan terus maju. Pria tua berjubah merah itu mengeluarkan raungan dan berubah menjadi awan darah yang menyatu dengan formasi. Formasi oktagonal merah bertabrakan dengan jari dewa kuno. Tepat pada saat ini, hantu yang dibentuk oleh Daois 5 warna mendekat. Saat itu mendekati jari dewa kuno, itu runtuh menjadi kabut hitam besar dan menyebar di jari, mencoba untuk melahapnya. Leluhur keluarga Sengong tidak berhenti. Tangannya membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya. Naga guntur yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun menjadi baut setebal 100 kaki. Itu bergerak pada kecepatan yang terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata telanjang dan bertabrakan dengan jari dewa kuno. Elang hitam yang dibentuk oleh pria parubaya berjubah hitam tidak berhenti. Saat mantra semua orang bertabrakan dengan jari dewa kuno, dia juga menyerbu ke depan. Lonceng berbunyi saat dia bertabrakan dengan jari dewa kuno. Kekuatan serangan dari 5 orang di puncak sistem bintang Alhiven dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet, bahkan tidak akan sulit untuk menghancurkan wilayah utara. Pada saat ini mantra mereka membentuk badai ganas yang bisa menghancurkan kekosongan. Badai ini terlalu kuat, bahkan ekspresi para utusan kuil surgawi guntur yang berjarak 50.000 km berubah. Beberapa dari mereka yang hanya tahap ilusiin segera menjadi pucat dan darah keluar dari sudut mulut mereka. Badai ini langsung bertabrakan dengan jari dewa kuno yang hampir berbentuk. Raungan guntur yang menggema di seluruh domain utara bergema. Liunzi diwarnai merah saat darah disemprotkan dari tubuhnya dan dia tanpa ampun terlempar jauh. Elang pria berjubah hitam itu roboh dan terlempar.
Suara retak berasal dari leluhur keluarga Sengong. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah saat dia dengan cepat mundur. Formasi oktagon pria tua berjubah merah runtuh dan dia tampak melemah. Dia terhuyung saat dia mundur, dan tidak ada jejak darah di wajahnya. Salah satu yang paling terluka adalah Daois 5 warna, yang memiliki budidaya paling lemah di antara mereka. Setelah mantranya terputus, suara letupan datang dari tubuhnya dan dia terus-menerus batuk darah sementara dia dengan cepat mundur. 5 dari mereka semua terluka parah. Jari Dewa Kuno juga runtuh di bawah kekuatan gabungan mantra 5 orang. Tabrakan mantra ini menciptakan gelombang kejut yang menyebar. Suara gemuruh terus menyebar saat ruang angkasa runtuh. Daerah dalam jarak 50.000 km langsung terkena gelombang kejut ini. Beberapa planet yang ditinggalkan segera hancur. Para utusan kuil surgawi guntur yang berjarak 50.000 km semuanya batuk darah. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan blokade dan semua diterbangkan. Lebih jauh, 2 blokade yang dibentuk oleh para kultivator hitam dan berjubah merah juga terpengaruh. Mereka semua menjadi pucat dan cepat mundur. Pada saat ini di dalam ular Mungazer, Dewa Kuno di depan Wang Lin bergetar hebat saat tentakel melahapnya. Bintang lain di dahinya runtuh. Setelah bintang itu runtuh, sejumlah besar kekuatan diserap oleh tentakel, tetapi mata Dewa Kuno itu mengungkapkan cahaya yang aneh dan ia mulai mengucapkan mantra yang rumit. Sebagian dari kekuatan diambil dan membentuk array transfer yang sangat sederhana. Anggota klanku, cepat pergi. Bawa anggota klanku yang asli ke sini. Wang Lin merenung saat dia memandang penuh arti pada Dewa Kuno yang lemah. Kemudian dia melangkah ke array transfer dan menghilang.